Saya bicara, Pim. Boleh semenit, Pak, kan interupsi, Pak. Iya, jujur aja, Pak. Kalau semenit mending saya... Jangan lupa like dan subscribe sebelum menonton video selengkapnya. Karena pasti substansinya tidak sampai, Pak. Substansi tambah semenit setengah. Ya, begini. Terima kasih, Pak Dedi. Pak Menteri yang terhormat, Pak Sekjen, dan Bapak Ibu sekalian. Saya langsung aja ke ini halaman 4, Pak. Komoditas unggulan pertanian tahun 2021. Saya kaitkan dengan konteks pandemi hari ini, Pak. Pandemi ini kan sebenarnya mengakibatkan deglobalisasi pangan. Negara-negara menahan produknya, dan orang akan bicara soal autarkis, politik autarkis, dan bagaimana membangun swasembada dan produktivitas. Kalau saya lihat komoditas unggulannya, tanaman pangan, padi dan jagung. Kesan saya ini adalah politik penyeragaman pangan, Pak. Diversifikasi pangannya kurang nampak, Pak. Saya langsung ambil contoh, ya. Hari ini saya baru balik dari NTT. Ini ada gula dari Rotendao ini. Mereka bicara, Pak Ansi, kenapa kita impor terus ini gula? Padahal kita bisa mengembangkan diversifikasi pangan model seperti ini. Satu. Yang kedua, hortikultura, Pak. Sayur-sayuran, buah-buahan, pisang, di sini disebutkan cabai, bawang merah, kentang. Nggak ada bawang putih, Pak. Barusan Pak Sutrisno itu kasih tunjuk bawang putih. 2 minggu lalu saya sudah bicara bawang putih di sini. Nah, perspektif pandemi mestinya menggeser paradigma kita, Pak. Yang ketiga, peternakan. Sapi, kerbau, kambing, domba. Ternak unggas dan itik. Mohon maaf, Pak. Kami masyarakat NTT ini makannya babi. Lalu kami ini bukan bagian dari Republik Indonesia. Hari ini ASF sudah membuat banyak babi mati, Pak. Saya kalau bicara dalam konteks kemarin saya baru pulang dari Labuan Bajo, tidak ada gula dari Indonesia, tidak ada sayur dari Indonesia, tidak ada produk ternak dari Indonesia di atas hotel-hotel dan restoran bagus di Labuan Bajo, Pak. Saya baca data BPS, sebelum pandemi 3,7 juta wisatawan mancanegara, dan mayoritas makan daging babi, Pak. Nah, artinya apa, Pak? NTT mengekspor sapi untuk saudara-saudara kita, tetapi tolong dong, peternakan babi ini juga diperhatikan. Yang terakhir, Pak, soal perkebunan. Poin pertama, kopi. Saya ditahan kemarin oleh Wakil Bupati Manggarai Barat, Ibu Maria Geong, dan Pak Heri Nabit. Hanya mau kasih saya kopi ini aja, Pak. Mereka ngomong, tolong Pak Ansi, bagaimana bisa, kalau boleh Kementerian Pertanian ini bantu petani kopi, regenerasi, pasca panen dan sebagainya, sehingga kopi-kopi ini ada di hotel-hotel di Labuan Bajo, Pak. Dan ini hal yang konkret betul, Pak. Nah, jadi dari komoditas unggulan pertanian 2021, Pak, mohon maaf, Pak, ini orientasinya ketahanan pangan. Kita belum sama sekali menuju pada kemandirian pangan, apalagi kedaulatan pangan. Sementara perspektif pandemi mestinya kepada kemandirian dan kedaulatan. Ini problem ideologis, Pak. Yang berikut soal anggaran, Pak. Beberapa saya ada mencatat. Tadi, Pak, mohon maaf saya minta sedikit, Pak. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pak. Saya mau tanya, pelayanan kesehatan hewan, angkanya 73 miliar, ini bentuknya apa, Pak? Saya tanya lagi konkretnya, pelayanan kesehatan hewan untuk atasi flu babi. Di Afrika, di NTT ini, 73 miliar, ini kira-kira bagaimana di derivasinya, Pak? Yang berikut, Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana, ya terus terang kami bersyukur Dirjen PSP banyak memberi bantuan Alsintan kepada kami. Terima kasih, Pak. Tetapi di sini saya mau tanya di poin pertama, alat mesin pertanian prapanen, di sini ada hand sprayer sekian unit 33M, ada lagi hand sprayer dan pompa air mendukung P2L. Apakah ini tidak pengulangan, Pak? Kalau pengulangan, mestinya ini satunya dicoret, Pak. Angkanya besar juga, 15M. Bedanya apa, Pak? Yang berikut badan karantina. Badan karantina, Pak, ini di poin ketersediaan akses konsumsi pangan berkualitas, penyelenggaraan karantina pertanian. Angkanya 207 miliar.
tapi satuannya tidak ada, Pak. Ini satuannya tidak ada. Mohon maaf, Pak. Kalau kita tidak persoalkan, nanti orang bilang ini kong kali kong. Tolong dijelaskan, Pak, ini apa? Yang kedua, kebijakan bidang pertanian dan perikanan tadi sudah ditanya, kalau tidak salah, oleh Pak Sutrisno. Yang berikut, sertifikasi produk. Ini sertifikat UPT 1 juta, angkanya 164 miliar, 164 juta atau apa nih ya? 164 miliar, Pak. Ini tolong dijelaskan, Pak, kepada kami. Ya, mohon maaf Pak Dedi, Pak Ketua, Pak Sudin, kalau ini kita tidak persoalkan, nanti bisa repot lagi di badan anggaran kan. Satuan-satuannya harus serba jelas. Saya kira itu Pak yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya sampaikan permohonan maaf dan terima kasih. Izin pimpinan. Sebentar. Saudara Ansilema bukan dipersoalkan, tetapi dibahas agar menjadi lebih baik. Setuju Pak Ketua, setuju. Karena tadi masalah Purbabi saya tidak tahu sampai sekarang. Waktu itu saya masih ingat Menteri memerintahkan PKH langsung berangkat, tapi saya nggak tahu karena saya tidak mengikuti.